nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji sudah sujud syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita senantiasa mendapatkan karunia, terutama karunia iman, karunia aman, karunia sehat, karunia ilmu, karunia alam, termasuk udara yang kita hirup, tanaman yang kita makan, karunia rezeki, terus rezeki macam-macam, jualnya laku, harapannya laku, bengkelnya laku, tanahnya laku. Kalau beli zaman apa yang laku? Ondel-ondilnya laku, itu rezeki. Tapi istri yang solehah, anak yang taat itu juga rezeki. Jadi jenis-jenis rezeki itu macam-macam. Hari ini kita dapat rezeki Mas Heru, termasuk rezeki. Tapi berkat ini sudah sarapan toh? Kamu toh? Pastikan sudah, karena di sini tidak ada apa. Jadi harus dipastikan berangkat di sini sudah. Ada sudah sarapan? Apa tadi Bu? Tempe aja. Mas Budi, tadi dimasakkan Mbak. Tadi apa diberikan? Gorengan Mbak? Oh. Kopi. Ojo. Jangan kopi jangan. Syukur yang banyak. Betul Mas Heru. Aduh, manusia kalau iya. Masuk motor, udah berarti nonton. Iya masuk berarti nonton. Alhamdulillah. Kita awali dengan itu, alhamdulillah bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah terciptakan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para penerusnya. Mbak Ri, boleh siap bikin kelompok atau ini yang suaranya agak merdu, agak keren kok. Sama merdu kok gak boleh? Keren. Siapa yang agak merdu siapa? Bumut. Oke, bumut nanti bikin bumut. Udah, namanya kelompok atro di mana-mana yang bobok. Sudah siap. Loh, yang di Tabanan itu karena ibu-ibu jamaah dari Tabanan itu kan masih ikut kelompok pengajian banyak nasi taklim. Tapi rata-rata yang pemainnya ya jamaah. Pemimpinnya Bu Irin tuh, itu Bu Irin, Bu Arso, itu semua itu, Bu Mufti, Nadida, semua itu. Lebih dari separuh itu dulur-dulur. Kapan kan sama bikin? Nanti saya yang belikan apa? Alatnya. Pokoknya harus pede dulu ya suaranya, karena suaranya cuma prek tapi kowe di temen aja. Makanya nanti kayak Bu saya nanti Bu sama Bu juga deh. Nanti bikin. Nanti iya sama yang dari Jupiter itu loh. Nah itu yang masih gadis itu juga bisa jadi vokalisnya nanti. Memang yang pertama saya sudah lama untuk yang MI itu sudah rencananya memang tak bikinkan grup sholawat yang nanti dengan digabung dengan Jeng Hari gitu. Oke. Jadi sholawat itu penting dulu. Sholawat itu bahkan Mas kata orang SMA tidak mau sholawat, kata siapa? Banyakan saya loh sholawatnya dalam tiap hari yang saya ucapkan itu, karena betul kan
ribuan sholawat itu kalau kita baca itu nggak sekedar cuma 1-2 lagu. Apa sih sholawat yang saya biasanya sama baca paling sering? Oh Mas Budi, sama biasanya sholawat apa? Sholawat kan ada banyak itu, sholawat Jibril, sholawat Naria, sholawat Bushro, sholawat Asyir, sholawat Ibil Ulu, kemudian sholawat ada yang malah ditambah-tambahin sekarang, sholawat penarik rezeki. Oh. Sama sholawat mana ini yang suka? Hah? Kalau mana Jibril? Yang gimana itu buku Jibril? Oh, Naria itu. Nah, itu sholawat Naria itu. Sholawat Naria. Mas Ano, apa yang sholawat mana? Gimana lagunya? Saya ulang-ulang. Caut, dipimpin sholawat Caut. Kajiannya kita pimpin, Caut. Moga Caut sini Caut. Nah, awali kajian ini dengan sholawat. Sini Caut. Sini tak, bismillah ya. Nanti ikuti sampean. Ini Caut ini dari pondok. Moga Caut. Saya ikut sholawat mana aja, moga. Moga bismillah. Ini nanti untuk awal guru lanang juga bikin sholawat nanti. Mas Budi bagiannya dung gitu ya. Moga. Yo, Mas Budi mau itu kita. Betul. Lagi batu. Sini Mas Nasir mana? Jadi sholawat itu perintah Allah ya dulu ya. Jadi ayo kita sering melafalkan sholawat itu apa? Sebagai bentuk bukan hanya mendoakan Rasulullah, tetapi juga sebagai bentuk supaya kita keserambahan barokah dari sang Rasul. Karena Rasulullah juga sampai mendoakan sudah penuh dengan keselamatan, sudah penuh dengan kesejahteraan. Jadi logikanya itu seperti gelas atau teko yang sudah penuh lalu kita doakan agar ditambahi lagi lah. Kita di pinggir-pinggirnya ini kemudian dapat kesejahteraan itu. Logikanya kita baca sholawat itu begitu, karena Rasulullah sudah tidak butuh lagi didoakan, sudah tidak butuh lagi di sholawat, memang sudah beliau. Perintah itu sebenarnya untungnya adalah untuk kita. Allahumma arhamna. Ayo Mas, kamu bisa? Sholawatnya mana? Saya bisa guys. Rera. Sultan Buati baunya nah. Sholawatnya mana itu? Bukan Sultan Buati loh. Kamu minta yang sholawat mana? Saya biasa minta sholawat. Oke, nanti di akhir sama pilih maka. Mudah-mudahan nanti di akhir pengajian ini Mas Tao sudah sembuh satunya ya, sehingga bisa mimpi pelawatan di sana ya. Oke, yang kedua nih, Mas Budi. Ternyata Mas Budi, kalau ada pepatah Arab yang mengatakan al-waqtu athmanu minaz zahab, bahwa waktu itu lebih bernilai. Asmanu itu berarti lebih bernilai. Saman itu kan artinya harga. Asmanu berarti lebih berharga. Itu ismu tabdil namanya. Lebih berharga minaz zahab daripada emas. Dan bagaimana konsekuensi ejawanta dari waktu itu lebih berharga dari emas ini? Pertama, kita di SPMA itu mengenal 8 rukun santri. 8 rukun santri itu kita sebagai santri SPMA itu diharapkan mengamalkan sunnah Rasul. Itu pertama misalnya sholat tahajud. Sholat tahajud ini itu jelas Quran surat Al-Isra sudah menyatakan itu kalian dasarnya sholat tahajud. Buka surat Al-Isra. Ya, buka. Saya mau surat Al-Isra itu 9.
ayat 79. Apa kamu? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tertinggi. Ya, itu kalimatnya jelas. Filamar itu. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, ya kan? Fatahajjad bihi, bertahajudlah Mas Anom, bertahajudlah Mas Agus, sambil orang perintahnya gitu Mas Budi itu. Nah, disuruh bertahajud. Lalu buka lagi di surat As-Sajdah ayat 16. Oh, gantian yang perempuan. As-Sajdah ayat 16. Sudah ketemu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil mawadi yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi orang beriman ini junubuhum itu apa? Pinggang atau punggung. Jadi punggung orang beriman itu jauh dari pembalingan. Artinya apa? Dia tidur tapi gak dihabiskan tidur semalam suntuk sampai jam berapa ya? Nek krinan sampai jam berapa? Krinan sampai jam berapa biasanya? Krinan kesiangan. Nah, tidur kesiangan sampai jam berapa biasanya? Nah, padahal subuhnya jam berapa? 4:30. Kita sekarang subuhnya 4:30. Orang beriman itu pembalingannya itu dibatasi. Dia tidur jam 10, jam 3, jam 4 dia bangun. Untuk tadi surat Al-Isra itu sudah bangun untuk tahan. Lah, kaitannya Mas Agus. Orang kalau sudah bisa tahajud, itu orang kaya loh. Meskipun dia nggak punya uang. Lah gimana kalau kayak gitu? Orang bisa jam 3, jam 4 bangun malam, berarti dia tidurnya itu cukup. Tidurnya itu antara jam 10, jam 10 udah tidur. Sehingga 5 jam dia istirahat, jam 3 atau jam 4 sudah bangun seger mesti. Kalau dia bangun tidurnya terlalu larut, susah bangun jam segitu, wangel. Nah padahal untuk bisa tidur senyap, itu kan harus gak banyak pikiran. Kalau dia banyak utang, angel tidur jam segitu. Ya enggak? Biasanya akhir utang yang mikir sama itu sudah berapa ya? Berapa mikirnya? Akhirnya sampai larut, sampai jam 1 gak bisa tidur. Bisa bangun jam 3 jam 4? Sehingga sudah dipastikan sama itu, meskipun nggak terlalu banyak uang, kalau bisa tahajud malam-malam itu untuk berhasil masuk dengan Allah, karena itu sudah termasuk orang kaya. Yang kedua, kali 80 santri, sholat duha. Tuh, orang kalau setiap mau berangkat kerja lalu bisa sholat duha, meluangkan waktu antara 15 menit sampai 20 menit, 8 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak. Khusyuk, ya Allah, saya mau nyari rezeki, ya Allah, saya mau beraktivitas, ya Allah, hari ini ridhoi untuk jaga selamatkan kami, berikanlah rezeki yang halal dan thayyibah, ridhoi langkah kami supaya bisa untuk bekal sanu dunia dan sanu akhirat. Sampai sholat duha bisa selalu rutin tiap hari begitu, meskipun sampean cuma jualan pentol, sana itu orang kaya. Karena bahkan yang punya PT Morat Marit sekalipun belum tentu bisa suka sholat tiap pagi. Padahal tadi masalah al-waktu asmanu minal, waktu itu lebih berharga daripada. Kalau sampean mampu meluangkan waktu 15 sampai 20 menit sebelum berangkat kerja untuk duha,
Kaya sampean. Yo iya. Duka banyak hadisnya dalam untuk dalil atau dasar hukum itu. Banyak. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat duha seumur hidupnya. Tidak pernah. Nah itu kan udah kita ini apa? Ahlus sunnah wal pengikut sunnahnya Nabi dan sunnah para sahabat. Ya sudah pasti. Nah kita ini kadang hanya ngakunya saja ahlus sunnah wal jamaah, tapi prakteknya tidak sholat duha. Apa beneran? Berarti saya kiri. Mulai kita tidak punya waktu untuk sholat. Apalagi kalau tahajud tadi mana? Tahajud sampai ngambil yang sepertiga malam terakhir, itu kan sudah mau mendekati. Begitu sama selesai tahajud, selesai witir, selesai wirid, sebentar kemudian lain-lain sebentar sudah akhir. Wassalamualaikum. Karena sholat tahajud 2 rakaat. Hadisnya jelas, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih berharga daripada dunia sisinya. Padahal dunia sisinya ya ada Elon Musk yang punya uang 4.500 triliun, itu termasuk dunia sisinya. Ya ada si Bill Gates, ya ada si Carlos Slim, ya ada si iya, ya ada si George Soros, ya ada Jack Ma. Kenapa? Bukan. Itu tadi kata Allah Mas Budi, lebih berharga sambil sholat 2 rakaat. Jadi kalau sampai bisa melakukan itu, memang kaya sudah. Sholat 2 ya. Betapa freshnya kita berangkat ke toko, berangkat ke pasar, berangkat ke sawah, berangkat ke proyek, diawali dengan sholat. Ya Allah, berkahi pekerjaan saya, Allah, kalaukan rezekinya ya Allah, mampukan saya untuk menggunakan rezeki itu nanti untuk kebutuhan dunia secukupnya saja dan sebanyak-banyaknya untuk akhirat ya Allah. Yang ketiga, puasa Senin Kamis. Kalau sampai sudah mampu itu, Pak Isnati, semuanya dulu. Berarti sampean itu orang yang sudah merdeka betul. Merdeka dari belenggu nafsu makan, nafsu bahimah. Kalian tahu bahimah itu binatang. Binatang itu hidupnya itu hanya untuk apa sih? Makan tok wis. Nyamuk itu kemanapun terbang punya apa? Kucing itu kesana kemari bus-bus itu hanya itu apa? Nyari makan, tidak ada. Kucing kesana nyari diskotik, tidak ada. Kucing kesana mau beli 100, tidak ada. Kucing kesana kemari ada apa? Makan. Lah kalau sampai mampu berpuasa Senin Kamis, itu mampu mengendalikan nafsu makan sampean itu. Minimal sampean beda dengan kucing. Iya kan? Orang kan menyatakan itu manusia itu kebanyakan kal an'am seperti binatang, balhum adallu sabila. Kal an'am, kenapa disebut kal an'am? Ya karena itu tadi kebanyakan manusia tidak mampu mengendalikan nafsunya, terutama nafsu makan. Oke. Sudah ada nasi, udah ada sambal, udah ada sayur apa? Sayur paling sederhana Pak. Sayur enggak apa? Betul itu apa? Begini loh. Ya itu asam lah, ya kan? Kalau pas sederhana itu asam. Wis ana sego, sudah ada nasi, sudah ada sayur asam, ada ikan asin. Kira-kira sama saya tidak lihat enggak? Sambelnya bukan. Begitu sambel bukan sama apa lagi? Begitu kan dokmu nggak ada, minta terus. Nah ini yang kita kendalikan dengan puasa Senin.
Dan itu hadisnya jelas shahihaini. Sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu nggak hanya baca salawat. Sunnah Nabi termasuk puasa Senin, tapi jalan yang berani. Padahal sebenarnya bukan karena nggak kuat istilah, percaya saya itu persoalan psikis, bukannya fisik. Niat kuat, buktinya sampai Ramadan belum kuat. Siapa yang perintah sampai Ramadan? Kenapa kok kuat? Ayo saya mau tanya. Karena niat. Dan kedua karena lingkungan. Pertama karena niat tuh. Nawaitu soman hotin, kan gitu. Ada terakhir lillahi. Tapi pertama itu tadi soman hotin itu dinawaitu ini temenan. Nah sama gitu juga itu nawaitu soman hotin. Tapi yang sunnah, bukan apa? Bukan yang fardhu, yang sunnah. Ya ini Senin. Niati insya Allah puasa. Oh cuma itu sebenarnya ketika pada itu hanya memindahkan jadwal makan, nggak benar-benar puasa kok. Puasa benar kayak puasa Nabi Muhammad SAW, itu nggak buka nggak sahur. Tapi kita dilarang semacam nirunya. Nggak buka balik tadi. Jadi pernah itu ada seorang sahabat yang puasa terus gitu, nggak pakai buka mas Budi. Terus dilaporkan sama Rasulullah jangan gitu. Terus sahabat ini tanya, bukan kan kau juga sama, kau begitu juga gitu ya. Beda. Saya dikasih makan dan minum oleh Allah gitu. Nah kita pun puasa itu minimal tadi Senin Kamis tadi. Karena ada macam-macam puasa itu dalam hadis itu. Ada yang puasa yang paling baik itu adalah puasa Daud. Puasa Daud yang sering itu, ya kan? 1 jam puasa, 1 jam enggak. Iya gitu. Jangan ngawur. Sehari kok 1 jam. Kalau 1 jam puasa, 1 jam enggak itu namanya ngemil, ora puasa. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Itu puasa terbaik. Nabi Muhammad yang Daud itu harus. Puasa terbaik itu adalah puasanya Nabi. Kalau tidak mampu puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis. Dari 1 pekan itu ada 2 hari untuk puasa. Kalau tidak mampu, minimal 1 bulan ada 3 hari untuk puasa. Itu. Nah, kalau sudah itu, kalau tidak mampu juga, ya minimal hari-hari yang disunahkan kayak puasa Tarwiyah dan puasa Arafah atau puasa Syawal. Itu minimal setahun sekali loh. Nah kalau itu tidak sama sekali, bahkan Ronaldo tahun lalu belum nyawa sampai saiki. Nah itu lah sing apa sih nemen iki. Jadi puasa Senin Kamis. Ya, ayo kita benar-benar berdoa. Ini kalau sampean mampu, oke banget. Berarti sampean itu orang elegan yang nggak gampang gerangsang dengan makanan. Mau nyawang ngebul ini, enak nih. Hidung ini namanya hidung apa? Loh, jangan dosen ngomong ya. Hidung apa biasanya Mbak Musa itu? Iya, ayolah. Saya tidak sangat larang sama makan, saya juga sering nyuruh. Ayo kita bikin masakan apa gitu. Saya selalu begitu, tapi ayo kita kendalikan itu dengan puasa Senin yang ada sunnahnya jelas. Yang keempat setelah tahajud, setelah sholat duha, kemudian puasa Senin Kamis. Yang keempat apa? Sholat berjamaah. La sholat li jaril masjid illa bil jamaah. Hadisnya begitu. Tidak ada sholat wajib bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali sholat berjamaah. Begitu. Nah sekarang definisi dekat ini mana coba? Apakah definisi dekat itu hanya yang di asrama sini? Atau Labak 4 masih dekat? Kertabuan? Masih dekat. Kecuali kalau Penatih sana itu memang jauh ya. Dekat ya? Oh ini baru hadis. Ini baru kalau ngomong dekat ini baru hadis kedua ini. Hadis kedua itu ada modal. Di situ disebutkan perbanyaklah langkahmu ke masjid, itulah yang terbaik. Jadi semakin jauh dari masjid semakin baik kalau ke masjid.
Gitu loh. Nah. Sholat jamaah 5 waktu. Jadi Mas Anam, kalau misalnya saya dan sampean ini sudah bisa sholat jamaah 5 waktu, itu orang paling kaya Mas Anam. Di sela-sela kerjaan kita masih bisa meluangkan waktu untuk sholat jamaah, mencari yang 27 derajat itu. Ya Allah. Iya. Ngurus apa ini? Tokonya ngurus apa? Allahu Akbar jam 12 lebih 8 atau 10 menit. Sampean jam 12 kurang 10 Bu Yatin. Itu sudah mau bongkaran, apa sholat dulu. Sudah itu sudah siap-siap wudhu, siap-siap apa segala macam. Jadi hati itu selalu terpancar. Itu yang namanya nanti orang yang hisabnya sebentar. Kenapa? Karena hatinya selalu tertambah di masjid. Maksudnya selalu tertambah di masjid itu tidak hanya fisiknya ke masjid saja, ya itu yang utama, tapi juga hatinya itu selalu nunggu-nunggu ada tadi. Jadi begitu udah tahu, Mas Heru, misalnya mau berjalan ini, udah jam 12 ini, saya waktunya sholat ini. Saya Mas ya, mantu diri ya. Kalau isu masalahnya, jangan kayak itu gak apa-apa, itu sih akhir. Ngelawani, anggar itu. Oh, sing apa sing iki sing luar. Sing kok apa itu sama kayu. Tuh, yakin saya kalau itu sampai lanjutkan belum tentu juga deal. Dan kalau sampai tinggalkan bisa jadi memang tetap deal tak ada apa. Jadi yang kayak gini yang harus dari mindset kita. Masalah sampai kan sudah dikasih Allah, silahkan kerja nyari uang mulai jam 7, jam 6 sampai jam 12 tadi silakan. Kamu tuh hanya disuruh jam 12 sampai jam 12.15 atau jam 12.20 menit tak. Gitu pun masih kita perasaan ujian menit. Begitu itu silakan hari kerja lagi sampai nanti jam 4. Jam 4 diminta lagi cuma 15 menit sama Allah. Ya terus begini. Jadi memang pada saat tok ngomong ini aksin iya, apa itu mas? Nanggung. Tapi aduh, saya yakin sampai nanti kalau itu yang sampean biasakan, misalnya, tidak apa-apa. Jam 12:04 biasanya sholat, jam 12 kurang 1/4 itu 100. Ketok ewo mas di awal, tapi insya Allah selain nanti akan terbiasa jadi nggak angel, itu akan lebih mudah kan, percayalah. Jadi meskipun entah sambil nanti itu mendesain bajunya itu biar gampang dilepas, langsung ganti dengan baju sholat atau apa. Nanti jam 4 asar juga gitu lagi, sholat biasa. Kenapa Mas Adi? Karena kita satu di antaranya yang nanti kalau kalian sudah mampu lawan, selanjutnya level selanjutnya kita nanti harus bisa menjaga wudhu. Tapi kalau sekarang belum bisa, nggak apa-apa. Itu juga gitu awal-awal kayak ribet banget, apalagi yang apa? Menentukan orang kan harus menentak untuk setiap 1 jam sekali. Jadi jaga wudhu angel, tapi insya Allah ya. Jadi sholat jamaah, ayo kita upayakan betul. Kecuali kalau pas di safar ya, perjalanan jauh atau kerjaannya jauh dari itu, mungkin Anda lagi ngambil mobil di jauh gitu, nggak jamaah nggak apa-apa. Tapi kalau pas kita masih di jalur masjid, di dekat atau bertetanggaan dengan masjid, ayo kita upayakan tetap bil jamaah. Kita belum tentu 10 tahun lagi, 50, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi punya kesempatan untuk ambil peluang-peluang itu kan. Lalu yang tadi berapa itu? 5? 4 ya? Sudah 5 tadi? Sekarang ke-5. Jadi ke-4 sholat berjamaah. Itu jelas hadisnya, bahkan Rasulullah dahulu orang yang 3 atau 4 orang baik di kota maupun di desa lalu tidak berjamaah itu berarti orang fasik. Banyak ada yang disebut munafik dan sebagainya. Sehingga kita coba kejar itu. Semampu kita bisa lah. Kalau pun tidak bisa 5 waktu minimal ya ada waktu yang memang tuh harus saya jamaah gitu lah.
Semangat paksa diri sendiri agar bisa mencapai level 27 derajat itu. Lalu yang kelima, thalabul ilm, mencari ilmu. Kayak kajian tiap pekan kayak ini. Ini sama jadikan kebutuhan. Sampai bisa ke sini, ini kan di saat banyak orang tidak bisa. Berarti sampean yang kaya, karena bisa meluangkan waktu untuk ngaji. Bukan hanya bisa, tapi mau berangkat itu sangat loh. Jadi meskipun yang datang misalnya hanya 10 orang, buat saya sudah hormat, respect gitu kan. Karena hari Minggu ini kan artinya apa? Istirahat. Terus ngapain di mobil kayak berapa? HP yang dilihat apa sih? Dakwah? Atau Shopee apa lagi? Tapi sampai dikasih Allah privilege hebat untuk mau nyetar motor berangkat ke sini hanya untuk dengar Gus Glory ngoceh. Saya juga gitu rasa bersyukur karena saya harusnya banyak mulai kerjaan segala macam, saya juga harusnya ngelayek, tapi dikasih privilege Allah untuk mau ngoceh di depan sampean tanpa dibayar. Itu buat saya karunia. Karena kalau saya gini Mas Hano, hanya karena uang, saya gini ngomong depan sama disuruh sama bayar 2 juta tidak mau. Bener Bu, saya rate-nya itu 1 jam ngomong minimal 10 juta deh. Saya mati itu segitu. Jadi kalau saya sekarang ini mau disuruh kayak gini sama Allah, itu buat saya karunia Bang. Sama dengan sampean tadi, harusnya ketika di rumah sampean istirahat, nonton TV, tapi kemudian digerakkan Allah untuk mau nyari tolabul ini kajian diapakan, ini luar biasa, kita syukur. Jadi baik dari sisi sampean maupun dari sisi saya dipertemukan Allah dalam forum yang insya Allah berbarokah. Yang saya sampaikan, sambil melangkah dari rumah itu, setiap satu langkah itu sudah dikasih pahala sama Allah, dikasih apa? Ampunan sama Allah. Iya maksudnya. Jadi kita syukuri. Maka yang kelima tadi, kajian tiap pekan ini kaya sampai bisa dikasih. Tidak semua orang punya kemauan dan kemampuan. Sampai dikasih Allah, saya dikasih Allah kemauan dan kemampuan. Yang keenam, laki-laki tolabul ilm. Tidak ada, kata Nabi, tidak ada yang lebih berharga daripada kajian ilmu atau forum ilmu Quran. Maka sampai misalnya tiap pagi saya ajak ngaji tafsir itu, selain itu sebagai tombol hati iku ono limang warnane kaping pisan apa maca Quran sama. Sampai tiap pagi subuh itu tak ajak untuk Zoom kajian tafsir, itu satu di antara itu. Selain thalabul ilm, selain memanfaatkan waktu yang asmanul minal dhahab, juga tadi itu sebagai tombol hati. Karena kalau subuh ajak ngaji kalimat per kalimat diterjemahkan, kemudian ditafsirkan, lalu tanya jawab. Di mana nyari forum kayak gitu? Ya kan? Itu dibimbing langsung oleh sang apa? Itu apalagi kalau kemudian di sela-sela kita kerja sambil ngelatih tukang ya benar. Tiap pada luar kita mengkaji hadis sahih, kitab Lu'lu' wal Marjan, dulu kita punya Jalatul Nasih, sudah banyak lagi. Hanya 15 menit paling saya itu ngalau ngaji tafsir hadis badas dulu itu. Kalau subuh sambil plus bacanya dulu itu sekitar 1 jam ya, mulai jam 6-7 menit sampai jam 7-7 menit itu. Enak berangkat kerja wis. Habis kajian subuh, mandi atau mandi sebelum subuh kan,
kemudian sholat duha, sarapan, dek, aku berangkat kerja. Rungaknya ya dek ya, oleh sebuka belian dan sekarung. Kan wopo, sampai dapat sebuka belian tiap hari sama sekarung mas tiap hari itu mau bikin apa sampai? Jembatan. Iya teman-teman. Sama misalnya tiap hari dikasih rezeki sebuka belian sama sekarung mas itu tak apa? Dia ngomong dibagikan ke Mehmet. Aminkan aja ya. Amin. Tapi coba logikanya. Kok nggak sebungkam emas aja nggak bisa bagi? Ya kan harusnya kalau sebungkam emas itu lebih mahal. Baginya apa? Saya nggak sampai sebungkam emas. Lalu dikasih 200.000 per hari aja loh. Yang dikasihkan ke Mehmet berapa? 5.000 baru mesti kok tiap hari kok. Ya kan? Maka Allah tahu sampai nggak dikasih sebungkam emas, kalau dikasih 200 saja nggak berbagi. Apalagi dunia. Semakin akeh itu semakin sayang nggak? Nasi lah iya tambah hebat ya Pak ya? Iya betul sampean. Terus itu. Dan itu ada dalilnya, ada dalilnya. Dalam surat At-Taubah itu ada. Manusia itu ketika nggak punya berdoa kepada Tuhannya, Tuhan kasihlah aku rezeki, nanti kalau sudah kau kasih aku akan bersedekah. Begitu dikasih rezeki mereka menjadi pelit. Hak Quran. Artinya perilaku kayak gitu itu 1.500 tahun yang lalu sudah ada, nggak modern belas kayak gitu. Nah ya, jadi kajian tafsir ini kemudian juga kajian yang terakhir yang 8. Sampean dan saya itu dalam satu hari itu berapa jam? 24. Kerja kita itu normalnya berapa jam? 8 jam. Berarti sisa berapa? 16. Biasanya sama pakai apa sih? Oke, tidur anggaplah. Teman kalau tidur jam 5, jam 10 malam, bangun jam 4 itu sudah seteluk belum? Udah, mau suruh tidur lagi udah susah itu. Karena apalagi yang berkualiti, ya, yang sleepingnya berkualiti betul tuh. Loh, berarti dikurangi 6 jam masih 10 jam tuh. Biasanya sama pakai apa? Saya sholat Gus, sholat sampean tiap kali sholat wajib berapa nih? Siapa sholat sih? Aku sih, oh sih. Jawab sama mbaknya, cepet sholatnya, mana nangis. Pada saat sampai dihidupkan, sholatnya berapa menit? Paling 5 menit. Kalikan 5 berarti berapa? 25 menit. 25 menit itu kalau pas gak haid. Berarti masih 10 jam dikurangi 25 menit, masih 9 jam berapa menit? 1 jam, 9 jam 35. Ini untuk apa? Untuk mandi sampean berapa jam? Untuk nyuci gitu kan, untuk ini dan sebagainya. Oke lah nyuci ini sebagainya, kira-kira berapa jam? Masih banyak yang leha-leha. Maka pastikan minimal dalam 1 minggu itu 1 kali 2 kali itu berikan slot waktu khusus untuk zikir wirid di malam hari. Gak panjang-panjang, gak usah tiap hari. Kalaupun gak bisa tiap hari, kalau tiap hari tahajudnya lah. Khusus wiridan sholawatan, banyak tasbih, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sampean 1 jam saja malam itu. Entah malam Jumat setelah baca Yasin atau gimana, atau malam Senin, bulan suci. Kalau sampean dulu bisa itu semua Mas Agus, ya Allah, itu enggak kurangi kerja loh ya, tidak menghalangi kerjaan sampean, ya, tidak menghalangi sampean cari nafkah, sama sekali tidak. Jadi 8 rukun santri tadi itu sama sekali tidak menghalangi sampean bekerja, juga semuanya ada dasar hukumnya, dan insya Allah semuanya membuktikan sampean itu nanti kalau mampu, free man. Manusia merdeka betul.
Itu pertama, 8 rukun santri. Sekarang yang kedua, tentang bagaimana kita merdeka dari balas budi orang. Jangan gampang menerima kebaikan orang. Apa? Jangan gampang menerima kebaikan orang. Waspada. Apalagi di masa politik semacam ini. Kemarin saya ditanya sama satu pimpinan Majelis Taklim di Katanan. Majelis Taklim ini anggotanya ribuan anggotanya. Terus kalau memang kita nggak boleh gampang menerima kebaikan atau pemberian orang, ya terus gimana? Kemarin itu kita didatangi seorang pengurus partai, kemudian disuruh ngajuin proposal, terus kita ngajuin, Pak kasih tahu mau turun ini 100 juta, enggak. Ini gimana terus? Saya mau tanya. Ini rencananya berapa 100 juta ini? Yang lain udah pada, alah paling seragam terus. Oh itu kan lebih itu seragam. Kalau dirinya punya lemari khusus hanya untuk seragam arisan, seragam masjid siki, seragam punya, seragam yang sosialita apa punya kabeh. Saya bilang gini, sampean kalau menerima itu satu, di jamaah sampean pasti majemuk dan tidak hanya pendukung satu partai itu. Kalau sampean terima, pasti ada yang tidak setuju dan sebagainya. Ini sangat mengganggu keharmonisan jamaah. Yang kedua, kalau sampean terima dari partai A misalnya, kemudian ternyata di TPS jamaah sampean itu partai A perolehannya sedikit, ini mesti marah-marah sama sampean dan sama pengurus. Bisa jadi uangnya diminta kembali, kacau kalau sudah dalam bentuk baju. Ya kan? Nah yang kebaikan yang mengikat-mengikat semacam ini hindari saja. Hindari saja. Apalagi misalnya kebaikan yang sifatnya itu sangat nanti mungkin resikonya diungkit-ungkit kembali, diundat-undat. Caranya gimana biar kita merdeka betul? Ojo seneng ngarep gitu loh. Ayo lebih suka TDA, tangan di A. Jangan suka tangan di, baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah majelis. Ayo kita lebih baik aliyadul ulya, kata Nabi, khairum min aliyadis sufla. Tangan di atas itu artinya memberi, lebih baik daripada tangan di bawah, artinya minta-minta. Karena satu di antara ciri orang beriman itu adalah yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang yang tidak tahu, nyangkanya orang beriman itu kaya bukan karena dia punya banyak uang, tapi karena dia jarang mengeluh, karena dia jarang menunjukkan kekurangannya. Dan layas alunan nasa ilhaba, dia tidak minta-minta orang dengan rengek-rengek, proposal lah, kumplung di pinggir jalan lah. Nah ayo sampean bisa SMA, ayo bukan kok ditolak sama sekali, tapi jangan mudah atau berharap menerima kebaikan orang, tapi berharaplah sampean yang bisa memberi kebaikan kepada orang. Yang terakhir, ayo neriman hidup kita, ayo urip neriman ya. Ojo memaksakan kebutuhan di luar kita, apalagi sampai hutang-hutang hanya untuk kebutuhan rumah-rumah, hanya untuk kebutuhan misalnya ganti keramik biar lebih baik, padahal keramik ini juga sudah enak. Itu namanya membelanjakan atau mengharap sesuatu di luar kemampuan kita. Kalau sampean sudah punya sepeda motor Vario milik sampean sendiri, meskipun dulu belinya bekas harga 7 juta, 8 juta, ya sudah. Sampean jangan karena tetangga barusan menurunkan NMAX lalu sampean jual Vario hanya untuk DP kredit. Utang, ojo temenan. Naikannya Vario sama NMAX mungkin ya enakan NMAX, tapi enaknya berapa hari sih? Diwokan tetangga, wow kamu sukses beli NMAX keren dong. Dia ngomong gitu itu berapa hari lamanya?
Seminggu lah. Seminggu sampean bangga karena tetangga ngomong gitu. Kemudian hari-hari berikutnya yang nyicil siapa? Yang mencicil matanya siapa? Terus yang boyoke jeplok kowe jelek kanggo nyaur cicilan sapa? Terus yang ketol-ketol bunyi kowe gak iso turu nesuk wae ditagih sapa? Ayo pinter. Demikian pula dalam hal misalnya uang untuk beli rumah, untuk beli mobil dan sebagainya. Kalau tidak mampu, ya sudah. Kalau uangnya cuma 30-35 juta, hubungi Mas Budi. Minta mobil S-Class. Enak ya? Soalnya sih. Nek mobil sama uang sama cuma 10-15 juta, ojo beli DP Avanza. Cukup beli Cherry atau Hijet 1000. Kayak Pajironya Pak Ibu. Udah 15 ya? 15 juta dapat mobil Pak Ibu. Taruh di dalam. Bingung aku pengen mobil kan sebutannya itu bisa kan? Di mobil, wes. Yang penting kan rodanya ada kacanya, ada wipernya berjalan. Ada sudah. Starter hidup. Nah, hubungi Mas Heru. Loh, itu kan gitu loh. Akhirnya gak utang gitu loh. Saya gak larang sama beli mobil, silakan. Sudah gitu loh. Jadi demikian pula motor, silakan. Kalau mampu beli enak ya mobil, tapi kalau gak mampu, sudah. Dan begitu Mas Agus, sampai misalnya punya uang 1M Mas Agus, misalnya sama jangan beli mobil yang harga 1M. Kalau memang pengen beli mobil, saudara, harga 100 juta itu udah enak, AC, power window, power steering, power semuanya lah. Yang 900 sambil investasikan baik di dunia dalam bentuk tanah atau sama misalnya dalam bentuk akhirat. Aman, nyaman hati lo. Jadi ojo utang ya, jangan gampang utang, belum jamaah. Saya kemarin program keliling ke beberapa wilayah di Jawa Timur, di Lampung, di mana orang sekarang yang kemarin saya nggak nyangka dia akan terlilit hutang, ternyata terlilit hutang sekarang. Karena apa coba? Mudahnya persyaratan hutang ke perbankan yang itu maklar kredit itu datangi rumah-rumah bukan hanya tempat usaha dengan menawarkan kemudahan luar biasa mudah, hanya dengan KK dan KTP itu pinjaman 0,5, 10 sampai 20 juta itu dapat. Apalagi pinjol cukup KTP, bayangkan. Akhirnya apa? Orangnya tertarik lah. Ini anak mahasiswa yang nggak jelas ini berani kredit iPhone ini. Ya Allah. Akhirnya orang tuanya naik kan melampaui kebutuhan yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi itu dulu 3 hal yang saya bisa sampaikan dalam kajian kita untuk merawat diri kita supaya kita benar-benar merdeka. Oke, enggak, silakan. Apa sini yang mau ditanyakan? Kalau ditanyakan ibu, enggak, silakan. Ada? Apa? Mbak Kani, Mbak Afi? Mana tadi? Gitu. Oke, saya rasa itu dulu ya dari Bapak Dukun Kanti. Yang kedua, jangan gampang mudah menerima apa? Tanam budi atau kebaikan orang. Yang ketiga adalah ayo hidup dari iman, jangan gampang hutang apalagi untuk bukan kebutuhan, sekedar keinginan saja. Benar, ayo hidup enak, tentram, menikmati betul kita. Tes, apalagi kalau kita ini sudah ibu-ibu, terus dilungkas. Lu lihat ya kan? Nah, siapa yang nggak dilungkas umur kita? Sebentar lagi siapa coba?
Menurut zaman 40 tahun itu, misalnya sekarang zaman umur 30 atau rata-rata 40 tahun, 40 tahun. Kalau bulan Rasulullah Muhammad SAW berarti tinggal 25 tahun loh. 25 tahun sekarang itu sebentar banget. Iya, saya tidak kerasa di Bali sudah 15 tahun, nggak kerasa loh nanti. Jadi kalau tanya orang di Bali, ya baru kok Pak, baru berapa? 15 tahun, kok lama gitu. Padahal rasanya. Jadi daripada kita ya sebentar lagi, meskipun 10, 20, 30 tahun itu sebentar. Kita nyari hidup yang nyaman, yang enak. Oke? Saya itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya berdoa semoga dulu semua dikaruniai Allah kesehatan dan ini diberikan kelancaran usahanya, diberikan halalan thayyibah dan dibebaskan dari hutang-hutang dan diberikan Allah kehidupan yang sehat jasmani rohani, keselamatan dunia akhirat di dunia akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma qil mu'minina wa muslimina wa rakyatihim wa tasawwurihim minhum al-amwat astagfirullahaladzim. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallana fi man tawallayta wa barik lana fi ma ataytana syarra ma qadayt. فإنك تقضي ولا يقضى ولا يذل من أراد أن يزل من أتيت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا البلاء والوباء والمحسن من كل شيء تنزل فقراء ونسينا وللمساكين من قبل الظالمين ربنا لا تسلمنا في قوم الظالمين. اللهم ارفع درجتنا بذنوبنا واستغفر خطيئتنا وموقعنا برحمتك. اللهم انزل علينا رحمة جدد قتل الأمطار وجد ورق الأحجار وجد رمي في حال الرخاء إله من الجبل برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا صبر وثبت إيماننا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فاطر السماوات والأرض والغيث والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ما في شر شيطان شقي. أعوذ بالله من شر البلاء والوباء وذات الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى وحسن الخلق وحسن الخاتمة. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا واصرف عنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المرتدين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المحاسدين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المسلمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المسلمين. توفي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واغفر لنا من خطايانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويغفر وللمسلمين الذين يؤمنون برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.